Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Gita di sini. Kita masuk ke readingan energi percintaan Twin Flame di bulan April ini. Dan seperti biasa, sudah menjadi kewajiban aku untuk mengingatkan kalian untuk cek dulu apakah hubungan yang sedang kalian fokuskan saat ini adalah hubungan Twin Flame. Ya, supaya nggak salah kaprah, supaya nggak salah nonton video, supaya nggak salah nonton readingan. Seperti biasa aku ingetin, kan kalau tarot itu membaca energinya. Tapi untuk memastikannya, kamu harus cek bercat kamu harus cek bercatnya pasangan kamu. Oke, kalian cari literatur sebanyak-banyaknya yang membahas tentang bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa hubungan kamu dan dia adalah hubungan twin flame. Gitu, ya. Ini untuk kebaikan diri kamu sendiri kok, gitu loh. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, ya kalau twin flame itu bacaannya aku akan bagi dua. Ada dua pihak di sini, kiri dan kanan. Dan seperti biasa juga, kalian tahu ya, yang udah nonton video Twin Flame di bulan lalu, aku nggak menyebutkan mana yang feminin, mana yang maskulin. Dua-duanya aku baca, tapi aku nggak akan menyebutkan pihak mana itu. Yang aku lagi bacain feminin kah atau maskulin kah gitu. Sini ada dua belah pihak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kalian adalah seseorang yang memang menjalani hubungan twin flame dengan seseorang yang lainnya lagi, kalian akan tahu kalian ada di pihak yang mana. Kalian ada di pihak feminin kah? Kalian ada di pihak yang maskulin kah? Maskulin itu yang sebelah kiri kah? Atau yang sebelah kanan kah? Feminin juga begitu, yang mana? Itu kalian pasti paham, ya. Gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Ini sudah aku shuffle dan sudah aku susun lagi kartunya. Karena keterbatasan layar ya, jadi ya aku tumpuk-tumpuk lah gimana supaya semuanya terlihat, oke? Secara keseluruhan di sini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual types and expectation. Jadi secara keseluruhan energi yang berbicara adalah pesan yang terkandung di dalam kartu ini. Jadi di situ diingatkan untuk kalian itu tetap untuk selalu membuka pikiran kamu, karena pasangan jiwa kamu, pasangan yang sedang kamu fokuskan ini kemungkinan besar berbeda dari tipe harapan atau ekspektasi yang kamu harapkan sebelumnya. Bentar, aku ngelihatnya buram, sorry. Ngelihat kartunya buram. Mataku tuh udah parah. Minusnya tuh udah minus 5,5 apa gitu dengan plus 1,75. Jadi kalau letak kacamata itu nggak bener, ya aku ngelihatnya buram gitu. Oke, lanjut ya, sorry. Aduh, masih buram. Udahlah. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan di bottomnya ada ini ya, keep an open mind. Jadi secara keseluruhan sih pesan yang terkandung ini menggambarkan bagaimana kalian berdua, maskulin maupun feminin, itu untuk tetap membuka cakrawala pemikiran kalian, menjaga agar pola pikir kalian itu tetap terbuka. Pasangan kalian atau orang yang kamu fokuskan ini, baik feminin maupun maskulin, itu bisa jadi jauh dari ekspektasi kalian yang sebenarnya. Ini yang pengen digambarkan dari kartu ini. Ya, hubungan twin flame itu ya seperti kita tahu tuh sebenarnya adalah hubungan yang memberikan pelajaran untuk kedua belah pihak, baik feminin maupun maskulin, untuk bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih kuat secara spiritual, menjadi pribadi yang bermanfaat gitu untuk hal-hal yang lebih spiritual atau untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi kalian itu awalnya dulu nggak pernah nyangka
kalau ternyata kalian itu jatuh cinta dengan pasangan kalian di hubungan twin flame ini gitu. Ya mungkin awalnya ya kalian itu punya punya apa, punya ekspektasi, punya pandangan sendiri, bagaimana pasangan yang kalian inginkan itu. Ekspektasi, tentang bagaimana suatu hubungan itu bisa dijalankan. Tapi dengan pertemuan kamu dengan pasangan twin flame kamu ini, kamu tuh seperti diingatkan, kamu seperti dipaksa untuk menerima, dipaksa untuk belajar oleh semesta. Bagaimana proses menerima suatu perbedaan yang nggak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Jadi awalnya ya kalian mungkin berekspektasi bahwa pasangan kalian itu nantinya tuh harus seseorang yang selevel usianya, harus seragam agamanya sama, dari gereja yang sama gitu kan, dari aliran yang sama gitu, sukunya juga harus sama, ya banyaklah ekspektasi-ekspektasi lainnya. Tapi ternyata semesta justru mendorong seseorang yang usianya mungkin jauh berbeda, suku dan agamanya juga mungkin berbeda, atau kewarganegaraannya juga mungkin berbeda gitu. Atau bisa jadi karakternya misalnya salah satunya kekanak-kanakan, sementara yang satunya dewasa, macam-macam lagi perbedaan yang lainnya. Disinilah maksud dari pesan dalam kartu ini. Jadi semesta mendorong kita untuk lebih mengenal individu yang ada di hadapan kita ini, mendorong kita untuk bisa menerima keragaman yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Gitu. Secara keseluruhan itu yang bicara sih. Ya. Oke, kita masuk ke yang kanan apa kiri dulu nih? Kiri dulu ya. Untuk yang kiri. Untuk pihak yang sebelah kiri, di sini energi yang berbicara ada past life relationship. Jadi, you have known each other before. Jadi ini bicara tentang hubungan kehidupan yang sudah lampau, di mana kamu sudah saling kenal sih sebelumnya gitu. Jadi ini mungkin berbicara tentang orang di masa lalu kamu, bicara tentang mantan kamu gitu ya. Ini ya seperti kamu tahu ya, past life relationship ini jadi menggambarkan bagaimana hubungan kehidupan percintaan lampau kamu yang berada di pihak kiri. Bagaimana hubungan kehidupan yang masa lalu itu, kehidupan percintaan kamu masa lalu itu masih menghantui hidup kalian. Aku rasa ada urusan yang belum selesai, yang berhubungan dengan proses memaafkan atau proses pembelajaran diri. Dan karena urusan yang belum selesai itulah, akhirnya justru menarik kamu kembali ke hubungan masa lampau kalian. Dan tarikan itu mungkin terasa sangat kuat untuk kamu dan itu menurut kamu itu melebihi logika kamu. Kenapa? Kenapa begitu kuat? Kenapa menurut kamu itu bisa melebihi logika kamu? Seperti sulit ditolak gitu ya tarikannya itu. Karena ada pembelajaran di sini yang harus kalian bisa ambil. Di sini kalian tuh diharapkan kalian yang berada di pihak kiri ini bisa mengambil suatu pembelajaran sekaligus healing juga. Atau penyembuhan dari proses yang kalian hadapi saat ini. Jadi aku rasa kalian tuh didorong oleh semesta, bagaimana kalian tuh bisa belajar untuk bersabar menghadapi kenyataan bahwa kalian ternyata masih terikat dengan masa lampau kalian. Aku rasa ya mungkin awalnya dulu si pihak yang sebelah kiri ini ya meninggalkan hubungan karena nggak sanggup dengan semua tantangan yang harus dihadapi di hubungan twin flame kalian ini gitu. Jadi ya mungkin ya ada perbedaan yang signifikan, ada pola pikir yang berbeda, ada pola pikir yang perbedaannya tuh signifikan dengan pasangan yang akhirnya membuat orang di sebelah kiri ini mengambil keputusan untuk cabut dari hubungan. Ya mungkin pikiran kalian saat itu tuh ya, ini hubungan yang nggak mungkin. Ini hubungan yang nggak bisa ditembus. Dan akhirnya kalian yang berada di pihak kiri ini mencari jalan keluar sendiri tentang itu. Nah, tapi semesta berkehendak lain. Tuhan yang maha membolak-balikan hati dan kamu dibalikkan lagi oleh Sang Pencipta kepada hubungan kamu di masa lampau ini. Dengan tujuan, seperti yang aku bilang tadi,
Kamu selesaikan semua urusan di masa lampau kamu. Kamu pelajari bagaimana kamu harus menyelesaikan suatu urusan tanpa lari dari kenyataan. Itu yang aku rasain. Kita nggak pernah tahu kan akan jatuh cinta dengan siapa. Bisa aja kita merencanakan, aku pengen punya pasangan yang sepantaran. Aku pengen nikah dengan si A. Aku pengen nikah dengan si B. Apapun itu. Aku pengen nikah dengan orang yang badannya kecil, yang wajahnya kayak ini, yang kayak itu. Mungkin bisa merencanakan seperti itu. Tapi apa bisa kita merencanakan untuk jatuh cinta dengan siapa? Pertanyaannya itu. Nah, begitu pula dengan kondisi kamu di pihak kiri ini. Kamu yang di pihak kiri ini bisa saja pergi meninggalkan hubungan di masa lalu karena kamu mungkin merasa hubungan kalian ini nggak mungkin. Secara logika kamu, secara otaknya manusia, kamu berpikir bahwa itu nggak mungkin. Tapi Sang Pencipta justru punya maksud yang lain dengan kamu. Justru punya maksud yang lain dengan kamu. Dengan kamu masih terikat hati, dengan kamu masih terikat pikiran dengan past life relationship kamu, semesta pengen kamu bisa menyelesaikan semua urusan yang kamu tinggalkan itu. Oke, jadi ini secara keseluruhan untuk pihak yang di kiri. Sekarang kita lihat lagi yang di sebelah kanan. Ada apa? Sebelah kanan. Di sebelah kanan sini ada apa ini tulisannya? Love yourself first. Yourself respect makes you more romantically attractive. Jadi ya cintai dirimu sendiri dulu gitu. Istilahnya inti dari pesan dalam kartu ini seperti ini. Jadi energi yang tergambarkan dari kartu ini adalah untuk mengingatkan kalian agar kalian bisa mencintai diri kalian sendiri terlebih dulu. Kalau kamu yang berada di pihak kanan ini menginginkan lebih banyak cinta kasih yang datang ke kehidupan kamu, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah perhatikan dulu diri kamu sendiri. Rawat dulu diri kamu. Pedulikan dulu diri kamu sendiri. Bisa jadi ini peringatan atau mungkin ini memang gambaran tentang kamu saat ini, di mana kamu memilih untuk sendirian dulu dan tidak terikat di dalam sebuah hubungan. Yang jelas ya, pahami dulu, pelajari dulu bagaimana pola hubungan kehidupan cinta kalian selama ini. Kalau kalian yang ada di pihak kanan ini belum bisa mencintai diri kalian lebih dulu, ya yakin deh, pola lama kehidupan cinta kalian tuh akan terus berulang, berputar di situ-situ aja. Makanya kartu ini mengingatkan kalian untuk ya mencintai diri sendiri dulu. Kalian mau cinta lebih datang ke kehidupan kalian, ya rawat dulu diri kalian secara spiritual. Itu. Dan dengan dan dengan kamu yang di pihak kanan ini bisa belajar dari pola hubungan selama ini, ya kamu akan tiba di titik bisa menyembuhkan hati kamu. Bisa menemukan setiap berkah dan pembelajaran yang justru pada akhirnya akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih kuat. Jadi dengan mencintai diri sendiri, itu akan membawa kamu menjadi pribadi yang lebih siap lagi untuk hubungan berikutnya. Dengan atau tanpa pasangan twin flame-nya kamu. Gitu. Jadi mencintai diri sendiri itu sih bagi aku ya sama dengan menghormati diri sendiri juga loh. Dengan begitu ya kamu akan lebih menarik orang-orang yang penuh kasih ke dalam kehidupan kalian. Kalaupun kalian yang di pihak kanan ini misalnya tidak bisa bersama lagi dengan pihak yang di kiri, ya misalnya kamu nggak bisa balikan lagi dengan pasangan twin flame kamu, ya setidaknya hubungan kalian berdua itu akan menjadi sebuah hubungan yang bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati.
Oke, itu energinya secara keseluruhan untuk masing-masing pihak. Sekarang kita lihat lagi situasi masing-masing pihak, oke? Kita balik lagi ke yang kiri, karena tadi dimulai dari kiri, kita mulai dulu melihat untuk situasi orang yang di sebelah kiri. Oke. Untuk situasinya, di sini ada growth dan ada aduh, kulipat, aduh. Acak-acakan deh. Oke. Di sini ada growth dan insecurity. Oke, kartu pertumbuhan. Oke. Jadi aku rasa ya, orang yang berada di pihak kiri ini sedang dalam proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan secara spiritual loh ya, bukan proses tumbuh kembang anak ya. Jadi proses yang dimaksud itu adalah proses di mana mereka itu nantinya diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Menjadi pribadi yang lebih berani lagi untuk menjadi diri sendiri. Dan insecurity di sini, aku rasa itu menggambarkan bagaimana orang yang di pihak kiri ini saat ini harus berjuang untuk menaklukkan rasa tidak aman di dalam dirinya, insecurity di dalam dirinya. Orang ini berada di posisi berjuang untuk berani maju menjadi diri sendiri, untuk berani bertumbuh, growth. Mengambil keputusan untuk bergerak maju meskipun ada hal negatif yang bisa saja menghalangi langkahnya. Oke, paham ya untuk yang di kiri ya. Dan sekarang kita balik lagi ke kanan. Di sini untuk orang yang di kanan, ada impas. Satu-satu aja dulu ya. Ada impas. Impas itu semacam macet, stuck atau buntu. Jadi, aku rasa kalian yang di pihak sebelah kanan ini, ya mungkin lagi ngerasa buntu ya, semacam stuck seperti aku bilang tadi. Jadi, mungkin kalian ngerasa gak ada kemajuan tentang hubungan kalian ini. Kalian ngerasa pengen berhenti aja dengan sirkulasi dengan siklus hubungan twin flame ini, karena kalian ngerasa gak ada perkembangan baru, gak ada hal yang baru yang kalian temui tentang siklus hubungan kalian ini. Dan aku ngerasa ada perasaan kosong sih di hati kamu saat kamu mencoba untuk melepaskan kebuntuan kalian ini. Kalian tahu bahwa semua gak sama lagi seperti yang dulu. Dan untuk itu, makanya di sini ada enlightenment, pencerahan. Karena rasa buntu itulah, karena kondisi merasa stuck itulah, kalian merasa membutuhkan pencerahan. Dan di sini juga aku merasa kalian mencoba untuk berkontemplasi, mencoba untuk menemukan jalan keluar. Sejujurnya, pikiran kalian sebenarnya tetap masih penuh tentang hubungan ini. Tapi kalian tahu, kalian tetap harus maju demi kedamaian yang sebenarnya itu kalian inginkan. Kalian tuh gak pengen gini-gini aja, itu yang aku rasain dari pihak yang kanan. Kalian butuh damai, kalian butuh tenang. Itu yang aku rasakan dari situasi dan kondisi dari pihak si kanan. Sekarang kita masuk detailnya satu persatu ya. Oke, yang dari kiri dulu ya. Jadi, aduh sorry. Geser. Ini aja. Aku tuh motah. Kalau gerak itu tangan kemana-mana. Jadi kadang-kadang kameranya kesenggol lah. Kabelnya ketarik lah. Oke. Lanjut ya. Kita lihat untuk yang sebelah kiri dulu. Aku lihat di sini ada Ace of Cups. Aku ngerasa kamu yang di pihak kiri ini
akhirnya bisa menyadari gimana arti hubungan kalian ini untuk kamu. Ace of Cups itu bicara tentang pemenuhan secara emosional, bicara tentang kasih sayang, bicara juga tentang cinta. Aku ngerasa kamu akhirnya bisa menyadari bahwa orang yang di pihak kanan ini, pasangan twin flame kamu inilah yang bisa memenuhi hati kamu secara emosional. Memenuhi hati kamu dengan cinta kasih. Masih ada cinta di hati kamu. Mungkin kalian saat ini nggak berkomunikasi, tapi yang aku lihat sesungguhnya kalian yang ada di sebelah kiri ini sangat mencintai pasangan kamu. Kamu tuh sebenarnya mencintai pasangan twin flame kamu. Kamu sebenarnya mencintai orang yang di sebelah kanan aku ini. Dan kamu berusaha menyembunyikan semua perasaan di hati kamu. Dan aku juga ngerasain kalau kamu saat ini sedang berdamai dengan kenyataan, kamu tahu kalau menjalin kembali hubungan dengan orang di kanan ini, itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu tahu banyak tantangannya. Kamu tahu banyak situasi sulit yang harus kamu hadapi untuk bisa bersama dengan orang di kanan ini. Banyak situasi sulit yang harus kamu selesaikan. Nah, inilah fakta yang harus kamu terima. Inilah kenyataan yang harus kamu terima. Kamu gak bisa lari dari kenyataan. Kamu mau lari dari hubungan, tapi hati kamu terus memanggil orang di kanan ini. Kamu mau melanjutkan hubungan, tapi banyak situasi sulit yang harus kamu selesaikan. Inilah momen yang harus kamu terima. Mungkin dulu-dulu kamu itu kurang memperhatikan dia. Tapi yang aku rasain saat ini ada kepedulian yang kamu rasakan untuk pasangan twin flame kamu ini. Ada kepedulian yang kamu rasakan untuk pihak di sebelah kanan ini. Kerasa jelas gimana kamu itu pengen bisa memberikan perhatian kamu kepada pasangan twin flame kamu ini. Aku bisa ngerasain bagaimana kamu pengen merawat mereka, membantu mereka kalau memang mereka sedang berada di dalam kesulitan. Itu semua terasa di hati kamu dan semakin jelas. Orientasi kamu sebenarnya sekarang sih lebih ke masa depan, itu yang aku lihat ya. Jadi cinta di hati kamu untuk pasangan twin flame kamu ini sebenarnya tuh semakin tidak tergoyahkan gitu ya. Jadi kamu sebenarnya sudah semakin tahu apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Tapi aku lihat juga di sini, logika kamu itu masih terus bicara. Kamu belum juga pengen menyerah dengan semua yang menurut logika kamu itu adalah benar. Ada pergumulan di hati kamu antara logika dengan perasaan. Makanya di sini ada Two of Pentacles. Nih. Ada apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, ada pergumulan antara logika dan perasaan itu sama-sama nyerang. Jadi Two of Pentacles di sini tuh menegaskan lagi bahwa kamu masih belum bisa memutuskan apakah kamu pengen mengikat diri kamu dengan orang di sebelah kanan ini. Bolak-balik kamu tuh mikirin tentang keputusan apa yang harus kamu ambil. Bolak-balik juga perasaan kamu. Hati kamu tuh tetap panggil dia. Ada kebingungan sebenarnya di dalam diri kamu. Langkah mana yang harus kamu ambil pertama kali untuk bisa melangkah maju. Ada kebingungan ya. Itu aku rasain banget tuh kebingungannya. Dan seperti yang aku jelaskan tadi ya di Queen of Pentacles tadi kan ya. Sebenarnya kamu udah tahu orientasi kamu
ke masa depan tuh pengennya seperti apa. Dan di sini ada hierophant dong. Hierophant itu bicara tentang komitmen. Kamu yang di pihak kiri ini sebenarnya sudah terpikirkan bagaimana kamu pengen membawa hubungan kamu dengan pasangan twin flame ini ke komitmen yang lebih tinggi lagi. Kamu pengen meningkatkan hubungan kalian itu menjadi hubungan yang lebih aman lagi. Kamu tahu kalau hanya dengan pasangan kamu yang di kanan inilah kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, menjadi diri kamu yang sebenarnya. Dengan dia, kamu itu bisa saling berbagi pengalaman, entah itu pekerjaan, entah itu pengalaman berteman, apapun itu kalian itu bisa saling berbagi. Kamu tahu, kalian itu bisa saling bersemangat, menceritakan apapun yang ingin pengen diceritakan. Kadang ya terpikirkan sih oleh kamu, gimana ya kalau misalnya tiba-tiba dia, orang yang di kanan ini ternyata memilih untuk menikah dengan yang lain. Kepikiran juga, gimana ya kalau dia itu, orang yang di kanan ini benar-benar akhirnya nggak bisa kamu temui lagi. Kamu nggak bisa ngebayangin gimana hidup tanpa bisa ketemu dia lagi. Kamu ngelihat betapa mandirinya orang di kanan ini. Kamu ngelihat bagaimana dia itu seseorang yang rasional juga. Ada King of Swords di sini. Orang yang kamu cintai itu sebenarnya juga ya orang rasional gitu ya. Kemungkinan pasangan twin flame kamu ini juga orangnya cerdas, percaya diri, dan termasuk orang yang sukses. Dan ada rasa kebanggaan untuk itu. Kamu ikut bangga ngelihat dia. Kamu juga ngelihat dia itu sebagai seseorang yang gak banyak drama. Setiap keputusan yang dia ambil itu selalu bisa kamu terima dengan logika kamu juga. Buat kamu ya, orang di kanan itu adalah seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, cuma ya, kamu gak bisa tahu gimana emosi dia yang sebenarnya. Kadang-kadang kamu penasaran. Kamu penasaran. Yang orang di sebelah kiri ini sebenarnya kadang-kadang kepo gitu. Penasaran gimana sih perasaan orang di kanan ini sebenarnya gitu ya. Karena orang di kanan ini ya itu tuh bukan seseorang yang suka drama ya. Jadi orang di kiri ini nggak bisa ngelihat dengan jelas bagaimana perasaan pasangannya itu yang sebenarnya ke dia. Orangnya ramah, ya dia akui. Orang kiri ini mengakui bahwa orang yang sebelah kanan itu adalah orang yang ramah gitu. Orang yang bisa mencintai dengan baik. Dan itu tuh kamu tahu jelas gitu loh. Orang di kiri ini tahu jelas bagaimana cara orang kanan ini mencintai dia gitu loh. Tapi orang di kiri ini gak pernah tahu gimana sih perasaan dia yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin setelah putus, setelah berpisah gitu kan ya, ya orang yang di kanan ini mungkin seseorang yang begitu menutup rapat-rapat bagaimana emosinya. Jadi tidak terlihat gitu. Jadi nggak ketahuan, bukan seseorang juga yang ya mungkin bikin status di media sosial yang bisa ketahuan, oh dia tuh lagi galau, enggak. Dan itu kepikiran, itu bikin orang yang di kiri ini kepo loh. Ya nggak, pengen tahu gimana sih perasaan dia yang sebenarnya gitu. Jadi ya begitu menguasai dirinya gitu loh. Apapun itu ya, sejujurnya kalau kamu mau jujur ya, orang yang di kiri ya, kamu tahu sebenarnya kan, banyak kepuasan yang kamu rasakan sebenarnya tentang hubungan kamu dengan orang di kanan ini. Banyak hal positif yang kamu dapatkan dari relationship-nya kamu dengan dia. Dan kamu tahu, kamu sadar kalau dia itu sebenarnya sangat berarti kan untuk kamu. Kalaupun dulu ada kesalahpahaman, kalaupun dulu ada pertengkaran, waktu kalian masih menjalani hubungan ya, semua itu akhirnya memudar. Banyak hal-hal positif yang bisa kamu rasakan tentang kamu dan tentang dia dan hubungan kalian. Dan sejujurnya ada komitmen yang ingin kamu capai tentang hubungan kalian berdua ini. Cuma ya balik-baliknya lagi ke Two of Pentacles ini. Ada kebingungan di diri kamu. Harus mulai dari mana gitu.
Oke, nah itu tentang kamu yang ada di pihak sebelah kiri. Kalian udah tahu ya, kalian energinya apa. Oke, sekarang kita masuk ke sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan, kita mulai lagi satu persatu. Di sini ada Six of Swords. Jadi kamu yang di kanan. Aku lihat kamu di sini berupaya untuk keluar dari mata rantai yang selama ini mengkungkung kamu di dalam hubungan. Terlihat kan di kartu ini bagaimana kamu menyeberangi lautan yang bermasalah menuju ke air yang lebih tenang. Sebagian kecil dari kamu, nggak semuanya, mungkin ya ada yang berpindah mungkin dari suatu tempat ke tempat yang lain yang menurut kamu lebih indah, mungkin dengan maksud supaya bisa move on. Jadi ya sejujurnya kamu tuh sadar sih gitu. Kalau aku rasa kamu tuh sadar. Sebenarnya mungkin ada perkembangan sih di dalam hubungan twin flame kamu ini. Nah, tapi kamu di sini aku ngelihat kamu ngerasa bahwa perkembangannya itu lambat banget gitu. Sementara kamu pun di sini masih dalam proses penyembuhan, masih healing juga sebenarnya. Sekeras apapun kamu berupaya untuk keluar dari lingkaran hubungan ini, kamu sebenarnya masih juga sih memperhatikan orang di pihak kiri ini dari jauh. Memperhatikan pasangan twin flame kamu ini. Bener gak? Sadar gak sadar loh. Kamu yang di pihak kanan ini boleh bilang, aku tuh capek, aku tuh gak mau tahu lagi tentang dia. Faktanya, kamu masih di sini loh. Kamu masih ada di readingan ini loh untuk tahu bagaimana proses hubungan kalian ke depannya. Bener kan? Ya mungkin kamu nggak nanya secara langsung gitu, kamu kabarnya gimana, atau nggak ngajak ngobrol orang ini secara langsung gitu ya. Tapi kamu masih pengen tahu sebenarnya, biarpun kamu capek, biarpun kamu bilang kamu nggak pengen tahu. Tapi kalau kamu masih ada di hubungan ini, berarti kamu masih memperhatikan dia. Gitu, oke? Tapi ya cuma sebatas itu sih, ngelihat dari jauh aja sih kalau aku lihat ya. Kalau kamu mau jujur dengan hati kamu yang terdalam, rasa kamu tuh sebenarnya masih ada di situ. Cuma kamu nggak akan pernah mau bergerak maju sebelum kamu yakin 100% kalau kamu itu memang punya masa depan yang bahagia dengan dia. Aku melihatnya sih kamu di sini lebih suka menikmati dia itu dari jauh aja. Dan di sini juga aku ngelihat kamu nggak menjalin hubungan dengan siapapun sih. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Kamu menikmati aja kesendirian kamu menikmati hidup kamu. Di sini terlihat gimana mandirinya kamu, terlihat juga kepercayaan diri kamu. Apapun jalan hidup kamu saat ini ya, kamu menikmati itu semua. Kalaupun terkadang ada rindu di hati kamu buat dia, ya kamu menikmati aja sih gitu. Kamu gak pengen lagi terburu-buru menetapkan pilihan. Dan kalaupun ada yang deket ya paling banter sih aku lihat hanya sebatas sahabat kali ya. Teman ngobrol doang gitu. Dan inilah yang dilihat si pasangan twin flame kamu yang sebelah kiri ini. Jadi dia ngelihat kemandirian kamu. Dia ngelihat kepercayaan diri kamu. Kamu punya segala sesuatunya. Dia ngelihat kamu kayaknya kamu baik-baik aja sih tanpa dia gitu. Kalau kamu pihak yang di sebelah kanan ini mau jujur ya, di lubuk hati kamu yang terdalam, kamu emang punya semuanya di hidup kamu. Uang, materi, karir, dan lain-lain ya. Tapi kalau kamu mau jujur, kamu gak punya cinta yang kamu impikan. Ini yang kamu sembunyikan di hati kamu. Yang terlihat dari luar itu yang baik-baik aja. Gimana dalamannya ya kamu simpen rapat-rapat. Makanya tadi si pihak sebelah kiri ini memandang kamu tuh sebagai seseorang yang begitu menguasai emosi. Begitu menyimpan rapat-rapat bagaimana perasaan kamu yang sesungguhnya. Aku lihat kamu di sini bertahan dengan semua kemampuan kamu, dengan semua kekuatan kamu, dengan semua keberanian kamu. Di hati kamu sebenarnya kamu tuh gak pernah menyerah. Di hati kamu tuh sebenarnya aku yakin ada suatu keyakinan di dalam diri kamu bahwa
Oke, segalanya mungkin tidak akan berubah persis seperti yang kamu inginkan. Tapi ada keyakinan di dalam diri kamu kalau kamu bertahan di situ, kamu akan mendapatkan jauh yang lebih baik. Itu keyakinan kamu. Kamu tahu, kamu tuh kewalahan loh sebenarnya dengan tekanan yang kamu terima dari hubungan twin flame ini. Benar nggak? Ya kan? Banyak hal yang terjadi dan itu sebenarnya membuat kamu terluka dan tertekan. Tapi kamu tetap bertahan. Biarpun kamu tahu kalau kamu bisa apa? Kamu tetap bertahan biarpun kamu tuh belum bisa menyelesaikan rumitnya hubungan kalian ini. Itu. Sebenarnya ya, kalau aku lihat kalian berdua itu tuh sebenarnya sama-sama saling mencintai loh. Di pihak kanan ini kan ada Ten of Cups nih. Nih. Di kiri tadi ada Ace of Cups. Nih, ya. Ada Hierophant pula. Kalian tuh sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling ingin berkomitmen, sama-sama merasakan bahwa kalian itu adalah pasangan yang kompatibel. Ya. Kamu itu merasakan koneksi yang sangat kuat dengan orang yang di pihak kiri ini. Seperti apapun beratnya hubungan kalian waktu dulu gitu ya, tetap hal positif yang kamu rasakan tentang dia. Di sini ada sun. Nih, bener ya, ada sun. Aku ngeliat cinta kamu tuh begitu besarnya loh ke pasangan kamu ini. Semua kesalahpahaman di masa lalu itu memudar seiring waktu. Semua keraguan-raguan tentang pasangan kamu di waktu lalu itu berganti dengan hal yang positif, dengan optimisme. Yang aku rasain, kamu cuma pengen mencintai dengan sederhana. Gak pengen yang rumit-rumit. Cuma pengen mencintai dengan praktis. Itu yang aku rasain. Semua kenangan tentang hubungan kalian dulu itu masih teringat jelas di pikiran kamu. Bagaimana asal mulanya kalian ketemu, bagaimana asal mulanya kalian terhubung, bagaimana kalian akhirnya menjadi pasangan. Memori itu masih melekat jelas di pikiran kalian. Semua hal-hal yang indah yang terjadi di masa lalu itu terus berputar di pikiran kalian. Yang bisa aku simpulkan ya, untuk kalian di sini, baik untuk yang kiri ataupun yang kanan, mau maskulin, mau feminin, mau maskulin. Kalian itu sebenarnya sama-sama saling mencintai, sama-sama saling membutuhkan. Tapi bisa atau tidaknya hubungan kalian ini berjalan dengan lancar, bisa atau tidaknya hubungan kalian ini untuk mencapai kesepakatan, itu tergantung dari kedua belah pihak. Tergantung dari perjuangan kalian berdua. Komitmen kalian berdua. Gak akan pernah ada kata kesepakatan bisa dicapai kalau hanya satu pihak saja yang berjuang. Tidak akan pernah keberhasilan dan kemenangan itu bisa kalian capai tanpa perjuangan kedua belah pihak. Gak cukup hanya dengan saling mencintai kan? Gak cukup hanya dengan Ace of Cups doang gitu loh. Gak cukup hanya dengan saling melihat dari kejauhan. Nih, seperti yang di Six of Swords ini. Mau sampai kapan begini terus coba? Yang terpenting untuk kalian saat ini sebenarnya adalah kemauan dan komunikasi. Yang kiri udah punya kesadaran bahwa ternyata yang dia butuhkan, yang dia cintai adalah si orang yang di kanan. Nih, Ace of Cups ini kan. Yang kanan pun tahu, sadar kalau dia masih sangat mencintai orang yang di sebelah kiri. Nih, Ten of Cups. Nih, ya. Yang kanan nggak akan mau bergerak kalau dia belum yakin 100% tentang masa depannya dengan si orang di kiri ini. Nih, ya. Six of Swords. Sementara yang kiri ini juga masih bingung harus bagaimana, harus berbuat apa dulu. Two of Pentacles. Cinta boleh besar, tapi kalau kemauan di antara kalian, di antara kedua belah pihak itu belum ada, ya begini-begini aja hubungan kalian.
Itulah yang ditekankan di tadi bottomnya ada, sorry, belum aku tunjukin ya. Yang ditekankan di bottom of the deck-nya, Ace of Swords. Kalian berdua itu butuh terobosan di dalam hal komunikasi. Itu yang aku rasain. Dan komunikasi itu bisa terjadi kalau ada kemauan, kalau ada kehendak yang cukup dalam pada diri kalian berdua. Pada saat masih ada pihak yang mengatasnamakan ego, komunikasi itu nggak akan pernah terjadi. Nggak akan bisa terjadi dengan lancar gitu. Ingat pepatah apa tuh ya namanya tuh apa ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saat kita lebih memilih rasa takut, rasa tidak aman, rasa insecurity untuk masalah yang akan dihadapi, itu sama aja dengan kita mengedepankan ego kita. Saat kita sibuk menyalahkan pasangan kita, itu pun ego. Merasa diri kalian sudah memberikan segala sesuatunya, kok dia gitu sih? Coba kalian pikirkan. Pernahkah terpikirkan? Kalau kamu kecewa karena hubungan kalian ini belum juga bisa dilanjutkan karena beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan, itu bukan kamu aja yang sakit loh. Pihak yang satu pun sama sakitnya, itulah twin flame. Kalian berdua sama-sama sakit. Makanya balik lagi ke pepatah yang aku bilang tadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu loh. Dengan bisa mencari solusinya bersama-sama, insya Allah penyelesaian itu akan lebih mudah didapat. Ada dua kepala kan yang memikirkan. Daripada cuma satu kepala doang, kemungkinan solusi didapatkan itu akan lebih besar daripada kamu memendam sendiri. Ya, nih, pihak yang pertama. Dan pihak yang lainnya pun jangan sibuk dengan pikirannya sendiri. Itulah hubungan twin flame yang sebenarnya. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak seindah namanya twin flame gitu kan. Indah kan kedengarannya namanya twin flame, kayaknya keren gitu ya. Tapi yang harus dijalani di situ tuh berat. Ego kalian tuh dikikis di sini. Maukah kalian tuh menepis ego kalian dan menyapa dia lebih dulu? Itu aja contohnya dulu. Sapa aja dulu dia. Apa kabar kamu? Baik-baik aja kah kamu? Sehatkah kamu? Belum tentu kan semuanya bisa memulai lebih dulu. Belum tentu semuanya tuh mau menyapa lebih dulu. Malah mungkin ada yang ngedumel dalam hati. Kenapa juga harus aku yang duluan nyapa? Kan dia yang nyakitin duluan. Nah, itu ego kalian keluar pada saat kalian berpikir seperti itu. Kalau buat aku sih ya, menyapa lebih dulu itu sekedar menanyakan kabar, bukan berarti harga diri kita tuh ditikam. Sapa aja sebagai teman, tanpa tendensi apapun, tanpa syarat. Toh sebelum kalian punya hubungan dulu juga kan, kalian itu berteman kan gitu ya. Dia membalas ya syukur, nggak juga ya wes. Disitulah kalian belajar untuk menurunkan ego kalian. Poin terpenting yang harus dilakukan untuk bisa menurunkan ego itu adalah memaafkan. Memaafkan dia, memaafkan diri sendiri, itu aja dulu. Dia mau bersikap buruk, yaitu artinya dia yang masih bermasalah. Yang penting bukan kalian yang bersikap tidak baik. Kalian masih mengedepankan ego, ya sakit aja terus yang kalian terima gitu. Bener loh, serius. Bolak-balik aja di tempat. Muter-muter aja di situ terus gitu loh. Tapi kalau dia melihat perubahan di diri kamu gitu ya, ini berlaku untuk yang kiri maupun yang kanan ya. Dia ngelihat pasangan twin flame-nya mau menyapa dia lebih dulu gitu kan. Dia akan melihat, kok kamu masih baik ya? Kok kamu masih baik aja ya sama dia? Masih mau nyapa dia? Itu tuh dia mikir, dia justru akan malu sudah pernah menyakiti kamu. Dan rasa malunya itu akan menjadi titik balik untuk dia belajar memperbaiki dirinya seperti yang kamu juga terus bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu ya, itu sih pendapatku ya. Ya mungkin itu salah satu contoh aja sih, contoh terobosan komunikasi yang bisa kalian lakukan. Gak semua orang bisa nerima ini, aku yakin. Semua punya pemikiran yang berbeda-beda, dan untuk bisa sampai ke titik itu emang gak mudah. Butuh proses, butuh waktu, butuh kemauan itu. Yang penting tuh kemauannya dulu mau gitu. Kalau aku pribadi menjalankannya ya sesuai contoh tadi yang aku barusan berikan. Awalnya juga ya gitu, ego tuh masih meletup-letup, sorry aja ya.
mau ngubungin dia duluan. Adalah kayak gitu, parah lagi malah. Tapi ya, seiring waktu, ya belajar juga gitu. Aku menjalankannya seperti contoh yang aku berikan tadi. Kalau ditanya, aku tersiksa nggak? Enggak, aku lebih lempem. Dia mau datang, syukur alhamdulillah. Dia belum datang, ya bukan beban juga buat aku. Bukan berarti juga aku jatuh cinta dengan yang lain. Santai sih. Aku menikmati hidupku, menikmati apapun yang ada di sekitarku. Masih banyak kebahagiaan loh dari hal-hal yang lainnya selain tentang dia. Itu. Oke, itu dulu readingan tentang Twin Flame di bulan April. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Thank you udah nonton video aku, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.